Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pemanfaatan energi terbarukan, kesadaran energi bersih, sesuai dengan SDGs nomor 7. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zuhri Ali Ma'ruf, dengan NIM 260229523 dari PJJ Teknik Industri Windows Online Learning. Presentasi ini merupakan hasil dari proyek yang sudah saya lakukan bersama tim saya dalam mata kuliah karakter building, dan kemudian setelah ini saya akan menyajikan latar belakangnya, tujuan, hasil temuan proyeknya, kemudian di akhir refleksi pribadi dari saya. Latar belakang dari tantangan akses energi bersih di Indonesia itu pertama, permasalahannya itu akses energi bersih yang masih menjadi tantangan terutama di daerah terpencil di Indonesia. Yang kedua yaitu terdapat dampak negatifnya, di mana ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merugikan, dampak negatifnya bagi lingkungan maupun ekonomi. Dan ketiga ada potensinya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, berasal dari surya atau panas matahari, kemudian angin, air, dan bioenergi lainnya yang bisa dikembangkan. Lalu, rumusan masalah dari proyek ini yaitu pertama, bagaimana cara meningkatkan akses energi bersih di komunitas lokal. Yang kedua, bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Yang ketiga, itu bagaimana cara mengatasi tantangan infrastruktur terbarukan. Infrastruktur energi terbarukan. Lalu, tujuan proyek energi terbarukan ini yaitu pertama, memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan akses energi bersih. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat energi terbarukan. Yang ketiga, melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama. Lalu setelah ditemukan hasil temuannya di lapangan, itu ada 3 poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, tingkat kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan yang masih rendah. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan manfaat energi terbarukan. Yang ketiga, infrastruktur dan biaya masih menjadi tantangan dalam implementasi energi terbarukan. Kemudian dari hasil temuan di lapangan tersebut, terdapat solusi yang dapat kami tawarkan, yaitu pertama, edukasi dan sosialisasi. Kita dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang energi terbarukan pada masyarakat umum ataupun pengusaha ataupun pegiat yang melakukan aktivitas pada energi terbarukan ini. Kemudian yang kedua, bantuan pemerintah, meminta bantuan pemerintah dan swasta dalam pengembangan infrastruktur. Ini sangat penting sekali untuk mengimplementasikan energi terbarukan supaya dapat berjalan di Indonesia, yaitu bantuan dari pemerintah dan swasta untuk mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi energi terbarukan yang lebih efisien. Lalu terakhir, saya akan menyampaikan refleksi pribadi dari saya sendiri. Pertama ada adaptability atau kemampuan beradaptasi. Di sini saya awalnya memandang transisi energi baru terbarukan atau disingkat EBT sebagai solusi ideal tanpa adanya banyak tantangan. Namun setelah saya melakukan wawancara dan interaksi dengan masyarakat, saya menyadari bahwa kendala infrastruktur dan biaya menjadi penghalang utama bagi EBT ini. Yang kedua, pentingnya kolaborasi dalam proyek ini, baik dengan anggota kelompok maupun dengan narasumber maupun pihak eksternal. Kerjasama yang solid ini dapat menjadi kunci keberhasilan proyek, dan saya juga belajar bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal
seperti narasumber maupun pegiat atau pemerintah memberikan wawasan berharga dan dukungan yang sangat penting. Kemudian yang ketiga itu social awareness atau kesadaran sosial. Setelah saya melakukan wawancara dalam proyek ini, dapat membuka mata saya tentang pentingnya kesadaran sosial dalam isu energi terbarukan. Banyak masyarakat dan mungkin perusahaan ataupun eh, akademisi yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan urgensi beralih ke EPT ini. Saya menyadari pentingnya peran edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang EBT ini. Saya juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong transisi energi baru terbarukan melalui kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang memadai. Kemudian dari ketiga refleksi pribadi ini, saya dapat memahami tantangan dan peluang dalam pemahaman energi terbarukan di Indonesia, serta peran penting kolaborasi dan kesadaran sosial dalam mencapai transisi yang lebih efektif ke arah energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun yang telah disampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman.